Tadi itu firmannya tentang Salomo. Salomo itu tetap berhikmat dalam. Oke, sampai bertemu di selanjutan. Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabar kalian di rumah? Pastinya baik-baik aja kan? Saat ini kita akan memulai ibadah online kita pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya, nanti Cici Nana mau berdoa dulu ya. Ikutin Cici Nana berdoa ya. Oke, kita mau lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Terima kasih. Kau sudah kumpulkan kami. Kau sudah kumpulkan kami. Sebentar kami akan memulai ibadah ini. Sebentar kami akan mulai ibadah ini. Ajar kami. Ajar kami Untuk bersemangat. untuk bersemangat Dan tetap tertib. Terima kasih Tuhan. dan tetap tertib. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Oke, udah siap untuk memuji nama Tuhan? Pastinya siap dong. Kita angkat satu pujian kita. Saya bukan pasukan berjalan. Pakai gerakan semua ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak go. Saya laskar Kristus, siap gerak go. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan jalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak go. Saya laskar Kristus, siap gerak go. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Yeay. Gimana? Masih semangat untuk memuji nama Tuhan adik-adik? Masih dong. Pastinya. Kali ini kita akan satu pujian kita apa, Ci? Saya anak raja. Pakai gerakan lagi ya adik-adik ya. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, 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 haleluya. Nah, sekali lagi, aku anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, 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 haleluya. Yeay. Tuhan. Oke. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita angkat satu pujian kita. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu.
Adik-adik di rumah tutup matanya, lipat tangannya, ikutin Koko berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Pada saat ini, Pada saat ini, Kau masih memberikan kami Kau masih memberikan kami kesempatan kesempatan untuk mendengarkan untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. firman Tuhan. Tuhan pakai kami Tuhan pakai kami agar duduk diam, agar duduk diam, mendengarkan mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Biar firman Tuhan Biar firman Tuhan yang kami dengar yang kami dengar bertumbuh bertumbuh di hati kami. di hati kami. Di dalam nama Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami siap kami siap menerima menerima firman Tuhan. firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Halo adik-adik, apa kabar? Puji Tuhan, pasti semuanya sehat-sehat dalam perlindungan Tuhan ya. Pada pagi hari ini, Cici Olen akan bawakan cerita firman Tuhan buat adik-adik semua. Tapi kok bingung ya? Colinnya nggak ada dari tadi, cuma suara aja. Selebihnya kayaknya layar putih deh. Mana Cici Olinnya ya? Oke, pada pagi hari ini Cici Olen akan membawakan cerita firman Tuhan dengan bantuan bagian tubuh yang Tuhan berikan kepada kita semua. Ada yang bisa tebak? Ada yang bisa tebak adik-adik? Oke, Cici Olen akan bercerita menggunakan finger, jari. Tapi ini jarinya udah dari siapa ya? Ci, itu siapa sih Ci? Pakai mahkota, pakai jubah bagus. Teman-teman, ada yang bisa tahu ini siapa? Biasanya nih Ci, kalau yang pakai mahkota itu adalah raja. Benar nggak Ci? Benar. Ini adalah seorang raja. Seorang raja dari salah satu raja bangsa Israel. Ada yang bisa bantu Cici lagi tebak? Ini kira-kira raja siapa? Raja siapa ya adik-adik? Siapa? Raja Daud? Raja Daud kah? No. Oh, bukan Raja Daud adik-adik. Siapa lagi coba tebak? Apakah ini Raja Saul, Cici? No. Oke, bukan Raja Saul, bukan Raja Daud. Oke, coba tebak Cici. Apa Ci? Hah? Ada yang bisikin ke Cici. Katanya Raja Salomo, apakah benar? Wah, yes, ini adalah Raja Salomo. Raja yang Tuhan pakai untuk memimpin bangsa Israel pada masa hidupnya. Sekarang Cici mau cerita ya. Raja Salomo ini adalah raja yang sangat mudah dipakai oleh Tuhan memimpin bangsa Israel. Waktu itu, pada suatu hari, raja pergi untuk mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Raja Salomo, "Hai Salomo, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Salomo kaget mendengar permintaan itu. Wow, Tuhan yang hebat, Tuhan yang kaya akan memberikan kepadaku apa yang aku minta. Aku minta apa ya? Apa aku minta supaya aku menang terus ya kalau lawan musuh? Supaya dalam setiap peperangan menang terus bangsa Israel. Apa aku minta kekayaan? Apa aku minta kerajaanku supaya kokoh? Apakah aku minta kesejahteraan supaya tidak ada penyakit dan yang lain-lain? Wah, apa yang aku minta ya? Tapi adik-adik, Salomo menimbang dalam hatinya dengan sangat-sangat bahwa segala yang dimintanya itu pasti akan lekang oleh waktu. Dan Salomo tidak mau itu. Akhirnya Salomo berkata kepada Tuhan, "Tuhan, Engkau telah begitu baik kepada hamba. Engkau mengangkat aku menggantikan Daud ayahku menjadi raja, sekalipun usiaku masih muda. Oleh karena itu Tuhan, untuk memimpin bangsa yang begitu besar ini, yang begitu banyak ini, aku sangat butuh hikmat akal budi dari Tuhan untuk membedakan mana yang baik, mana yang jahat, untuk menghakimi bangsa apabila ada perkara, dan untuk mengambil setiap keputusan." Tuhan memandang hal itu baik bagi Raja Salomo. Lalu Tuhan berfirman kepada Raja Salomo, "Oleh karena engkau tidak meminta hal yang demikian, tidak meminta panjang umur, tidak meminta
nyawa musuhmu, tidak meminta kesejahteraan, tidak meminta kekayaan, maka hikmat akal budi akan kuberikan padamu. Dan apabila engkau mengikuti jalan yang kutetapkan bagimu, engkau juga akan mendapatkan hal-hal lain yang semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sebelum dan sesudah engkau tidak akan ada raja yang penuh hikmat dan pengertian seperti engkau. Lalu Salomo mengucap syukur pada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk pemberianmu, terima kasih. Pada masa pemerintahan Salomo, datanglah 2 orang ibu beserta dengan 1 orang bayi kepada Raja Salomo. Raja Salomo, tolonglah kami Raja Salomo. Ada apa, hai ibu? Apa yang terjadi di antara kalian? Begini Raja Salomo, begini, aku beserta ibu ini, kami tinggal dalam satu rumah. Tidak ada orang lain di rumah kami, hanya kami berdua. Lalu kami melahirkan, sama-sama melahirkan. Pertama saya melahirkan terlebih dahulu, lalu ibu ini 3 hari kemudian melahirkan juga. Dan pada suatu malam, ibu ini meniduri anaknya sehingga anaknya mati. Namun pada tengah malam dia menukar anaknya dengan anakku Raja Salomo. Pada suatu malam, anakku diambil ke dalam pangkuannya dan anaknya ditukar ke dalam pangkuanku. Pada pagi hari aku begitu kaget ketika mendapati bahwa anak dalam pangkuanku itu bukanlah anakku, tetapi anaknya dia yang sudah mati. Kata ibu yang kedua, tidak Raja Salomo, tidak. Ceritanya tidak benar, justru sebaliknya, anakkulah yang ditukar. Ini adalah anakku Raja Salomo. Bukan Raja Salomo, bukan. Itu tidak benar. Ini adalah anakku. Bukan Raja Salomo, bukan. Ini adalah anakku. Anaknya lah yang sudah mati. Bukan. Anakmu lah yang sudah mati. Bukan, anakku lah yang hidup. Anakku lah yang mati. Bukan. Dan 2 perempuan itu, 2 ibu-ibu itu bertengkar memperebutkan anaknya. Mereka datang kepada Raja Salomo agar Raja Salomo memberikan keputusan siapakah ibu untuk anak yang masih hidup. Raja Salomo pun berpikir dan dia meminta hikmat akal budi yang daripada Tuhan. Dia memanggil untuk pasukannya datang seorang prajurit. Prajurit, siap Raja Salomo. Ada apa Raja Salomo? Baiklah. Ibu ini memperebutkan seorang anak yang masih hidup dan mereka tidak mau mengakui siapakah anaknya yang sudah meninggal. Oleh karena itu prajurit, belahlah anak itu dengan pedang, bagilah 2. Siap Raja, akan dibelah menjadi 2 dengan pedang ini. Namun ibu yang ini berbicara, tidak Raja Salomo, tidak, jangan, berikanlah anak ini, biarkanlah dia hidup Raja Salomo, aku tidak tega, biarkanlah anak ini hidup dengan dia saja, tidak apa-apa Raja Salomo, tapi Raja jangan penggal dia jadi 2, biar bayi ini hidup Raja Salomo. Dan ibu yang kedua berbicara, jangan penggal saja, biar adil, biar dua-duanya dapat, penggal saja, bagi 2 saja Raja Salomo, bagi 2 saja bayi ini dengan pedang itu. Raja Salomo berbicara, hai ibu, bagi ibu yang ingin anak ini masih tetap hidup, berarti dialah ibu dari anak ini, dia mengasihi anak ini. Pasukan, tolong anak yang masih hidup berikan kepada ibu yang tidak ingin anak ini dipenggal, dan dialah yang berhak atasnya karena dialah ibunya. Terima kasih Raja Salomo, terima kasih. Dan rakyat begitu takjub untuk keputusan yang diambil oleh Raja Salomo dalam kasus 2 orang ibu yang merebutkan anaknya ini. Halo adik-adik, kita udah dengar cerita firman Tuhan tadi, bagaimana Tuhan memberikan hikmat akal budi kepada Raja Salomo untuk memimpin bangsa Israel. Itu adalah satu dari berbagai macam masalah yang boleh ada di bangsa Israel, tapi Tuhan memberikan hikmat akal budi kepada Raja Salomo. Kita pun sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita taat, kalau kita dengar-dengaran, hikmat akal budi akan menyertai kita juga ya adik-adik.
baik di sekolah kita, baik di tengah-tengah keluarga, maupun di mana saja kita tempatkan. Nah, ada ayat firman Tuhan yang berbunyi, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Bantu Cici ya, coba tebak di mana ayat tersebut berada, di kitab, pasal, dan ayat mana. Jangan lupa WA ke nomor ini. Untuk 2 orang pertama yang tercepat, Cici akan berikan kenang-kenangan kecil. Jangan lupa ya WA ke sini, di mana kitab, pasal, dan ayat dari ayat yang Cici bacakan tadi berada. Oke, sekarang kita mau doa sama-sama. Adik-adik lipat tangan, tutup mata. Nanti adik-adik ikuti Cici berdoa dalam hati aja ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami telah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana Allah memberikan hikmat akal budi kepada Raja Salomo. Kami percaya juga Tuhan, kami sebagai anak-anak Tuhan akan diberikan hikmat akal budi di dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh menjadi anak yang dengar-dengaran, takut akan Tuhan, rajin berdoa, membaca firman, dan ikut ibadah sekolah minggu walaupun saat ini hanya sebatas online. Terima kasih Tuhan, sertai kehidupan kami, pimpin kehidupan kami dalam masa pandemi ini. Biarlah kasih karunia-Mu menyertai kami dan keluarga kami setiap saat. Terima kasih ya Bapa, kami sudah berucap syukur hanya nama Tuhan Yesus Kristus. Oh ya, amin. Oke, sampai jumpa lagi di minggu depan. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, udah denger kan firmannya? Tentang apa tuh, Po? Pastinya dong. Tentang Raja Salomo, raja yang sangat bijaksana, yang diberikan hikmat yang luar biasa sama Tuhan. Dan di situ, di dalam cerita itu, adik-adik diajarkan untuk tetap berhikmat dan bijak dalam melakukan apapun. Oke, kita mau sudahi ibadah online hari ini ya adik-adik. Oke. Jangan lupa untuk cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Oke,